Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang aritmatika sosial. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Dalam kegiatan perdagangan terdapat penjual barang dan pembelinya. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai pengganti barang-barang yang diterimanya. Untuk memperoleh barang-barang yang akan dijual, penjual membeli dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Dengan demikian, kegiatan perdagangan selalu berkaitan dengan harga pembelian atau modal yang menjadi dasar perhitungan. Dalam proses jual beli, sering kita dengar istilah untung dan rugi. Untung dan rugi dalam proses jual beli tergantung pada harga jual dan harga beli. Secara umum, keuntungan itu diperoleh apabila harga penjualan lebih dari harga pembelian. Sehingga untuk mencari untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Lalu kerugian itu diperoleh apabila harga penjualan kurang dari harga pembelian. Sehingga rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Contoh soal yang pertama. Bu Silva membeli laptop dengan harga Rp5.650.000. Kemudian Bu Silva menjualnya dengan harga Rp6.250.000. Tentukan besar untung atau rugi yang diperoleh Bu Silva. Nah, di sini langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, di situ harga belinya adalah Rp5.650.000. Kemudian harga jualnya adalah Rp6.250.000. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untung atau rugikah Bu Silva? Nah, di situ karena harga jualnya lebih dari harga belinya sehingga Bu Silva mengalami untung. Ya. Mengapa? Nah, tadi yang disebutkan, jadi harga jualnya lebih dari harga belinya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah Rp6.250.000 dikurangi Rp5.650.000. Berapa besar keuntungan yang diperoleh Bu Silva? Keuntungan yang diperoleh oleh Bu Silva adalah Rp600.000. Nah, lalu kita lanjut contoh soal berikutnya. Untuk membeli sebidang tanah, Pak Baron menjual mobilnya dengan harga Rp35 juta yang baru dibelinya 2 minggu yang lalu dengan harga Rp35.500.000. Tentukan besar untung atau rugi yang dialami Pak Baron. Lanjut kita ke pembahasan. Jadi Pak Baron harga pembeliannya di situ adalah Rp35.500.000. Kemudian harga penjualannya di situ adalah Rp35 juta. Untung atau rugikah Pak Baron? Nah, Pak Baron mengalami rugi. Kenapa? Karena harga jualnya kurang dari harga belinya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah Rp35.500.000 dikurangi 35 juta. Berapa besar kerugiannya? Besar kerugiannya adalah Rp500.000. Kita lanjut soal nomor 3. Pak Muji membeli 3 pak buku dengan harga Rp52.000 tiap pak. Masing-masing pak berisi 10 buku. Jika Pak Muji menjual lagi semuanya secara eceran dan mendapat untung Rp16.500, berapa harga eceran penjualan per buku tersebut? Nah, langsung saja simak pembahasannya.
Nah, di situ harga pembeliannya adalah 52.000 per pak. Nah, dia membeli 3 pak, maka harga pembelian total itu sama dengan Rp52.000 dikali 3 pak, yaitu sama dengan Rp156.000. Nah, besar keuntungannya berapa? Besar keuntungannya adalah 16.500. Nah, karena di situ dijual eceran, maka jumlah paknya di situ kan ada 30 buah ya. 30 buah, jadi 16.500 dikali 30 itu sama dengan Rp495.000. Sehingga harga penjualan total itu sama dengan harga beli total ditambah besar keuntungan, yaitu Rp156.000 ditambah Rp495.000. Jadi harga jual totalnya adalah Rp651.000. Nah, jumlah buku keseluruhannya di situ adalah 30 buku ya, karena 3 pak itu satu paknya isinya 10 sehingga ada 30. Kemudian harga penjualan per buku itu sama dengan Rp651.000 dibagi 30. Sehingga harga jual per buku sama dengan Rp217.000. Baik, kita lanjut contoh soal yang keempat. Pak Umar membeli sebuah rumah dengan harga Rp135 juta. Karena kamar mandinya rusak, maka diperbaiki terlebih dahulu dan menghabiskan biaya sebesar Rp4.750.000. Setelah perbaikan selesai, rumah tersebut dijual lagi dengan harga Rp145 juta. Berapa besar untung atau rugi Pak Umar? Nah, kita lihat ya. Jadi di situ harga belinya adalah Rp135.000. Kemudian dengan biaya perbaikan jadi Rp4.750.000. Jadi total uang yang dikeluarkan itu adalah Rp135 juta ditambah Rp4.750.000 itu sama dengan Rp139.750.000. Nah, kemudian harga jualnya adalah Rp145 juta. Maka Pak Umar dia mengalami untung karena harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Untungnya berapa? Untungnya adalah Rp145 juta dikurangi Rp139.750.000 sehingga mendapatkan untung Rp5.250.000. Kita lanjut contoh soal nomor 5. Pak Syarif membeli 40 kg jeruk dengan harga Rp480.000 untuk dijual kembali. Nah, ternyata 6 kg jeruk tersebut busuk dan dibuang. Jika sisa jeruk yang masih bagus itu dijual kembali dengan harga Rp13.500 per kilogram, berapakah untung atau rugi dari penjualan jeruk tersebut? Nah, kita lihat dulu ya pembahasannya. Dia membeli dengan harga Rp480.000 dengan 40 kg jeruk. Nah, akan tetapi 6 diantaranya adalah dibuang karena busuk, sehingga sisanya adalah 34 kg. Nah, dari sisa 34 kg itu akan dijual dengan harga per kilogramnya adalah Rp13.500, sehingga total harga jualnya adalah 34 kg dikali 13.500, yaitu Rp459.000. Nah, besar untung atau rugi berarti kita lihat harga jualnya dia lebih kecil dari harga belinya, sehingga dia mengalami rugi, yaitu kerugiannya adalah Rp480.000 dikurangi Rp459.000, sehingga ruginya adalah Rp21.000. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal tentang aritmatika sosial, Ibu rasa semuanya sudah cukup ya. Semoga bisa difahami dan tetap terus berlatih. Jangan lupa semangat dan berdoa selalu agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar dengan tatap muka. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.